mencium aroma harum surga apabila seorang istrinya mengungkit-ungkit kejahatan suaminya. Jadi ketika berkelahi, ketika beradu pander misalnya berlaki bini, jangan diungkit kejahatan suami. Si suami pun jangan mengungkit kejahatan si istri. Hendaklah ungkit semua kebaikan-kebaikan suami dan ungkit semua kebaikan-kebaikan seorang istri. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala meridhai rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan yang berumah tangga Bapak Ibu sekalian dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, barakaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Sayyidatuna Khadijah, istriku yang tercinta? Kemudian karena Sayyidatuna Khadijah yang ulun tangiskan, memang benar habis semua hartaku untuk dakwah agama Islam. Akan tetapi yang saya khawatirkan wahai Rasulullah, bagaimana jikalau aku sudah tiada? Jikalau ulun sudah tiada, bagaimana? Harta sudah habis. Kemudian jikalau engkau memerlukan akan harta, maka bongkarlah kuburanku, kau temukan tulang belulangku, maka jual. Untuk apa? Untuk dakwah agama Islam. Ini adalah peribahasa. Artinya saking luar biasanya Sayyidatuna Khadijah memberikan dukungan kepada Rasulullah mulai hidup sampai ke mati, selalu mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bila suami curhat kepada seorang istri, maka hendaklah dukung selama itu kebaikan, hendaklah kita hindarkan selama itu kejahatan. Oleh sebab karena itu hendaklah seorang istri selalu menyemangati ketika suaminya pemurah, ketika ingin suaminya itu berbagi kepada keluarganya. Jikalau suami ingin berbagi kepada orang tuanya, karena berkat orang tuanya suami tubuhnya, wahai ibu-ibu sekalian, berkat orang tuanya, berkat doa orang tuanya menjadi sukses. Oleh sebab karena itu jangan sampai lawan mintuha itu bersengkengan, jangan sampai lawan mintuha itu beranggapan, dikarenakan nangalihnya istrinya juga. Ketika berkelahi karena berlaki bini karena bersengkengan lawan mintuha, ujar nang mintuha, lapas saja sudah. Besok ada baik juga bininya wanita itu. Lawan mama jangan ada baik perhatian. Mana bisa menghadiahkan lawan mama? Nah pada akhirnya dasar dilapas oleh suami. Karena apa? Karena ada baik kelakuan lawan mintuha. Satu aja nang maulah menaklukkan hati suami, maka hendaklah berbuat baik kepada mintuha. Jadi ada biasian paman ulun ini, Sidin Bahari tulis di Mekah, bahkan beliau lawas 20 tahun di Mekah, sampai terbini orang Mekah atau orang Arab, tapi pada akhirnya ampihan. Terakhir sebelum ini orang Banjar. Kada ampihan karena apa? Karena ini luar biasa, ujar paman ulun. Luar biasanya sewaktu mamaku Jasidin garing nang membasuh akan BAB-nya bini kunang terakhir ini. Nang basuh akan buang air kecilnya bini kunang terakhir ini. Pada akhirnya aku hendak lagi berbini Jasidin. Ini aja sudah bini kunang terakhir karena ini sudah luar biasa melayani kepada kuitanku. Nah pada akhirnya inilah nang meluluhkan hati suami apabila kita bisa para perempuan untuk mengambil hati suaminya. Jangan sampai bersengkengan, jangan sampai berhiri lawan mintuha, jangan sampai berajuan, beranggapan lawan mintuha, maka hendaklah baik-baik lawan mintuha dikarenakan itu sama dengan orang tua kita juga. Apabila ingin suami kita, para ibu-ibu sekalian, suami ingin bakti kepada orang tua kita sebagai perempuan misalkan, maka hendaklah seorang istri pun juga bakti kepada kedua orang tuanya si suami. Jadi keduanya kita bakti, lawan kuitan kita bakti, lawan kuitan suami bakti. Si suami ini pulang lawan kuitan kita bakti, lawan kuitan istri pun juga bakti. Maka dengan berkat itu dapatlah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena keridhaan Allah terdapat dalam keridhaan orang tua. Yang namanya orang tua tiga. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya, ialah mertua. Dan yang ketiga orang tua ialah yang melajari kita akan ilmu agama. Itu adalah orang tua. Jangan sampai kita lawan guru TK, guru SD, guru madrasah nang menajari kita hari itu cuek. Karena menghormati lagi, karena menghargai lagi, karena bersalaman lagi ketika bertamu. Walhasil kita bisa ketulahan darinya. Dihormati, tetap hargai, cium tangan mereka, karena berkat mereka kita bisa membaca alif batasa. Karena mereka kita bisa membaca Al-Quran. Karena mereka kita bisa membaca ayat-ayat suci dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan yang kedua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah adalah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana semua anak Rasulullah wafat di ketika kecil. Akan tetapi Sayyidatuna Fatimah inilah yang menumbuhkan daripada duriat-duriatnya, yaitu para habaib dan syarifah. Makanya dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad,
Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha fa innal ansaba la tanqati'u yaumal qiyamah ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Sesungguhnya Sayyidatuna Fatimah adalah duriatku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyenangkan Sayyidatuna Fatimah dan duriatnya, yaitu para habaib dan syarifah, maka sama dengan menyenangkan hatiku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyakiti hati Sayyidatuna Fatimah dan duriatnya, para habaib dan syarifah, maka sama dengan menyakiti hatiku, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka sesungguhnya duriat silsilah semuanya terputus sampai hari kiamat, melainkan duriatku, kata Nabi Muhammad. Kita palingan tahu abah kita, hai kita, datu kita, tapi anggah kita banyak kada tahu. Dan ke atas sampai 7 turun kada tahu, sampai duriat Nabi, sampai sahabat tabiin, daripada tabiin sahabat Nabi Muhammad SAW, kita banyak kada mengetahuinya. Akan tetapi jikalau para habaib dan syarifah, abah mereka